يغشاكم للجمال ما فيه هذا للجمال ما كمال وما والكشفت بناء هذا المستور يبرز نوره كاملا في عالم الدهور. حضرته بتوفيق الله سيدة مريم سيدة آسيا ومعهما في القرآن قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية هذا الوقت الذي رتب الله على وجود هذا المولود فانطلق سوء الكمال من النور أنعمه وبرز الحبيب المحمود ودعي لله بالتعظيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا
Shall
Hare
ولكل الصلاة على النبي. صلوا على محمد. صلوا على محمد. صلوا على محمد. Sallu ala Nabi Muhammad. المصنفين الإمام محمد بن محمد الغزالي الطوسي أسأل الله أن ينفعنا بالكتاب الصالح ولا يحرمنا في الفاتحة. لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط فانظر كيف بدأ سبحانه وتعالى بنفسه وسن بالملائكة وثلث بأهل العلم ونهيك بهذا عرفا وفضلا وجلاء ونبلا وقال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. قال ابن عباس رضي الله عنهما للعلماء درجة فوق المؤمنين ب700 درجة ما بين الدرجتين مسيرة 500 عام. وقال عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وقال تعالى قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به. Al-babul awal fi fadlil ilm wa ta'lim wa ta'allum. Bab yang pertama menjelaskan keutamaan ilmu dan mengajarkan ilmu dan wa syawahiduhum minan naqli wal aql, dan dalil-dalil tersebut hadza dengan bukti ini syarafan sebagai suatu kemuliaan, wa fadlan dan suatu keutamaan, wa jalaan dan suatu keagungan, wa ijlalan dan suatu keagungan, wa nublan dan suatu kehormatan. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yarfa'illahu allazina amanu minkum. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, wallazina utul ilma darajat, dan orang-orang yang mempunyai ilmu dengan beberapa darajat. Qala Ibnu Abbas, berkata Imam Ibn Abbas di dalam menafsirkan ayat ini radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoinya, lil ulama darajatun, milik ulama beberapa derajat, fauqal mukminin, di atas para orang-orang yang beriman, bi700 darajat, dengan 700 darajat, ma baina darajatain, yang di antara dua derajat, masiratu 500 am, sejarak 500 tahun. Wa qala azza wa jal, dan berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala qul, katakanlah wahai Nabi, hal yastawi, apakah sama, allazina ya'lamun, orang-orang yang tahu, orang-orang yang mempunyai ilmu, wallazina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak mempunyai ilmu. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman innama yakhshallah, hanya saja sesungguhnya yang paling takut kepada Allah, min ibadihi, daripada hamba-hambanya, al ulama, adalah seorang ulama. Wa qala ta'ala indahu ilmul kitab, dan cukup pula menjadi saksi orang yang mempunyai ilmu Alkitab. Kemarin telah menjelaskan manaqib daripada Imam Ghazali dan keutamaan serta fadilah daripada kitab Ihya Ulumuddin. Nah, sekarang bab yang pertama, yakni tentang keutamaan ilmu, keutamaan orang yang mempelajari ilmu dan orang yang mengajari ilmu, di mana Imam Ghazali meletakkan di dalamnya dalil-dalil, baik dalil-dalil nakli, yang dimana nakli ini adalah dalil-dalil yang berdasarkan
berdasarkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala, hadis atau perkataan para ulama, yakni nakli intinya dalil yang berdasarkan iman. Wal akal, beliau juga meletak dalil-dalil akal, dalil-dalil yang bisa masuk. Ini beliau ada dalil nakli, ada dalil akli. Cuma banyak orang-orang sekarang ini takdimul akal ala nakl. Banyak orang-orang sekarang mereka memakai yakni juga takdimul akal ala nakl, takdimul akal ala nakl, merukan akal daripada iman. Lebih mendahulukan akal daripada iman. Nah, ini orang-orang sekarang banyak seperti ini. Takdimul akal ala nakl, mendahulukan akal daripada iman, ini adalah orang-orang yang mengikuti iblis. Iblis Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari api. Sedangkan Nabi Allah Adam Allah ciptakan dari tanah. Kalau menurut akal, mana yang lebih utama? Api lebih utama dari tanah. Kalau menurut akal. Nah, sehingga iblis dia pakai dia punya akal itu. Saya diciptakan dari api. Kalau menurut akal, ya iblis lebih mulia dari Adam. Kenapa? Sebab iblis itu dulu pemimpin para malaikat. Di langit pertama namanya alim, zahid, abid, warik. Di langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai di langit ketujuh azaz. Ibadahnya luar biasa. Masuk akal juga. Si iblis ini pakai akal. Anak lebih dulu. Kanan itu Nabi Allah udah bilang. Anak kalau ngejelasin sengaja. Makanya itu orang kalau nggak betah ngaji sama anak nggak usah ngaji. Anak kalau ngejelasin itu perkata, itu anak kalau ngejelasin. Sebab anak dulu mondoknya seperti itu. Kita orang nggak diajarin terus enggak. Kita orang diajarin semua innallaha. Loh, kenapa kok pakai inna? Oh, inna bermakna taukid. Kalau ayat Quran pakai inna itu lebih kuat daripada nggak pakai inna. Kita ngejelasinnya seperti itu. Kanan. Ayahnya suruh, ayo kau naik ke atas bahtera, kau naik ke atas perahu, kau bakal selamat. Kanan akal. Karena menurut akal dia, kalau saya naik kapal, bisa saja kapal itu tenggelam. Iya kan, orang naik kapal bisa tenggelam. Tapi kalau saya naik di atas bukit, di atas gunung yang tinggi itu, tidak mungkin bahwa saya banjir ini akan sampai ke dia. Masuk akal. Tapi dia tidak mendahulukan iman, dia mendahulukan akal, sehingga celaka. Ini banyak orang-orang yang mendahulukan akal daripada iman. Ketika akal dan iman itu ente harus pilih mana, akal atau iman. Bukan berarti menyampingkan akal, enggak. Tetap pakai akal, tetap. Berapa banyak orang-orang luar negeri sana, orang-orang barat masuk Islam karena logika, pakai akal. Tapi apabila akal berbenturan dengan iman, kalau nggak mau jadi kayak iblis, kalau nggak mau jadi kayak Kanan, gad dimun nagel. Maka dahulukanlah iman. Dan bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selainnya. Malaikat pun bersaksi, wa ulul ilm, dan orang-orang yang berilmu. Kenapa Allah letakkan orang yang berilmu dalam ayat tersebut? Kenapa Allah tidak letakkan para atau para mursalin, tapi Allah letakkan orang berilmu? Allah tidak taruh para solihin, Allah tidak taruh para aulia, tidak. Ya Allah taruh ulul ilm. Fandur, maka lihatlah, kata Imam Ghazali, kaifa bada'a, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya binafsih,
dengan dirinya sendiri. Allah mulai firman-Nya dengan dirinya sendiri, yakni syahid Allah, yakni Allah bersaksi. Allah memulai dengan dirinya sendiri. Wa tsana bi malaikati, kemudian menyebut, setelah Allah menyebut nama Allah, Allah menyebut nama para malaikat. Wa tsana bi ahli ilm, dalam ayat tersebut Allah menyebut nama orang-orang yang berilmu. Inti kalau belajar tafsir itu ada satu kaedah yang dimana dikatakan ayat Al-Quran itu kalau ada dua berdempetan, kita lihat mana yang lebih awal. Mana yang lebih awal, maka itulah yang lebih utama. Contoh, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi wa asa an takrahu syai'a, bisa jadi sesuatu yang kau benci itu amat baik bagimu, dan bisa jadi sesuatu yang kau cintai itu amat buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu, sedangkan kalian tidak tahu apa. Nah, ini kan yang satu bisa jadi berdempetan dengan ayat, bisa jadi sesuatu yang kau tahu, bisa jadi yang pertama lebih utama. Kenapa? Karena Allah dahulukan di dalam firman-Nya. Nah, sama seperti di sini. Allah Subhanahu wa taala setelah malaikat yang Allah dahulukan, bahkan yang Allah letakkan adalah ahlul ilm. Berarti para ulama adalah orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki kemuliaan, keagungan, keluhuran, kebesaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman daripada kalian, dan orang-orang yang berilmu Allah angkat derajatnya. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bagaimana derajat yang Allah angkat? Darajatun fawqal mu'min bisa 100 derajat. Derajat orang yang berilmu di akhirat, kita ngomong di akhirat, derajat orang yang berilmu kalau dibandingkan dengan orang mukmin yang lain itu ada 700 derajat. Jadi kita ini orang mukmin tapi tidak berilmu, kita dapat 1 derajat. Beliau-beliau orang yang berilmu 700 derajat. Nah, bisa kita bantah. Nah, ma baina darajataini masiratu 500 'am. Yang dimana di antara 2 derajat itu jaraknya 500 tahun perjalanan kaki. Dari jarak derajat 1 ke derajat kedua 500 tahun perjalanan kaki. Dari derajat 2 ke derajat ketiga 500 tahun perjalanan kaki. Dari derajat 3 ke derajat keempat 500 perjalanan kaki sampai 700 derajat. Terus inti mau menyamakan diri inti dengan ulama? Nah, Allah udah bilang dalam Al-Quran, kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Apakah sama? Tidak sama dengan memandang wajah orang-orang yang tidak berilmu. Kan dikatakan itu dalam hadis itu, Tanqihul Qaul kalau nggak salah Imam Nawawi Al-Bantani, dikatakan walaupun hadis dhaif itu bisa dipakai dalam fadhailul a'mal, bisa dipakai dalam targhib, bisa dipakai dalam tarhib. Hadis dhaif tidak bisa dipakai dalam aqaid. Itu yakni wasiat Rasulullah kepada Ibn Mas'ud, yakni nadruka ila wajhil alim nadratan fa fariya biha fa khalaqa Allah min tilkal nadrah malakan yastaghfirka ila yaumil qiyamah. Engkau memandang orang yang berilmu, orang alim, engkau pandang dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan kecintaan, maka dari pandanganmu itu akan Allah ciptakan malaikat. Dari setiap satu pandangan Allah ciptakan malaikat yang akan memohonkan ampun atas dosa-dosamu sampai datangnya hari kiamat. Itu mandang wajah orang alim. Di zaman Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami
Dikatakan, diceritakan ketika itu ditimpa musim kemarau. Seluruh penduduk desa, semuanya mereka sholat istisqa, sholat minta hujan. Berkali-kali sholat tapi nggak turun hujan. Ja'a syababun, datang seorang anak muda mengangkat tangan dan berdoa, ya Rabbi hakima fi ra'si inzil matar. Ya Allah, demi apa yang ada dalam kepalaku, turunkan hujan. Fanazalal matar, maka turun itu hujan. Orang kampung bingung, ya orang kita berkali-kali sholat minta hujan, hujan nggak turun. Ini orang nih, anak muda tadi sendiri berdoa kepada Allah, membawa apa yang ada dalam kepalanya, Allah kabulkan doanya. Pertanyaannya, memangnya ada apa dalam kepalamu itu? Dijawab sama ini anak muda, di dalam kepalaku ada kedua bola mata. Mata kan tempatnya dalam kepala. Ada kedua bola mata, yang dimana kedua bola mata ini pernah aku gunakan untuk memandang wajahnya Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Sebab kedua mataku yang pernah memandang wajah beliau, maka aku bawa kedua mata ini menghadap kepada Allah dengan harapan agar Allah menerima taubat. Imam Al-Khufi, satu waktu ada para perampok, mereka habis ngerampok. Ketika mereka habis ngerampok, mereka kelaparan, kehausan. Si bos bilang sama anak buahnya, ini ada dalam kitab Syiarul A'lam An-Nubala karangan Imam Al-Zahabi. Kau pergi cari buah yang segar-segar. Akhirnya pergi dia membeli betik. Betik itu bukan semangka. Mungkin banyak orang ngomong semangka, tapi bisa diartikan semangka juga. Tapi setelah saya tahu betul-betul betik, yakni betik itu ternyata timun suri. Itu yang berkata Habib Zain bin Sumail. Betik itu timun suri. Kalau kebanyakan kita kan anak pondok tahunya betik itu semangka, tapi sejenis kan. Semangka, timun suri itu satu jenis. Tapi yang lebih ininya lagi timun suri. Sejenis itulah. Akhirnya pergi ini perampok tadi ke pasar. Dia pergi ke pasar, dia tanya, ini berapa harganya? Sekian. Ini berapa? Sekian. Ini berapa? Sekian. Harganya sama semua. Ini berapa? Oh, kalau ini beda harganya. Berapa? Sekian. Loh, kok lebih mahal? Besarnya sama, rasanya sama. Kenapa yang ini lebih mahal? Apa kata si pedagang? Ini beda. Tadi Imam Al-Khufi lewat di sini dan dia sentuh ini buah, sehingga buah ini saya jual dengan harga yang mahal. Ini perampok kenal sama Imam Al-Khufi, ulama besar di zaman itu. Akhirnya apa? Ya udah, saya beli ini walaupun mahal, nggak apa-apa. Dia balik, bosnya bilang, kenapa kamu datang lama betul? Lama banget kamu datangnya. Iya bos, tadi saya tuh lagi milih-milih. Ternyata ada satu buah yang mahal. Saya tanya kenapa? Ternyata itu buah habis diusap, disentuh, dipegang sama Imam Al-Khufi. Oh, Imam Al-Khufi, ulama besar itu. Iya bos. Sudah, ayo mari kita makan ini buah sama-sama. Siapa tahu kita dapat hidayah. Mereka makan itu buah. Mereka semua para perampok mendapatkan hidayah. Memakan buah yang habis dipegang sama ulama, dipegang sama orang soleh. Kau mau menyamakan dirimu dengan beliau-beliau? Hah? Itu mau nyamain diri itu sama ulama, mau nyamain diri itu sama orang-orang soleh. Nah, man zara aliman faka'annama zarani, man safa aliman faka'annama safahani, man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, faman jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Man zara aliman, siapa orang yang mendatangi ulama, mendatangi orang-orang soleh, mendatangi orang-orang yang berilmu, sama seperti dia mendatangi. Barang siapa yang mencium tangan ulama, sama seperti dia mencium tanganku. Barang siapa yang duduk berkumpul bersama ulama di dunia, maka sama seperti dia duduk berkumpul denganku di dunia. Barang siapa yang berkumpul denganku duduk di dunia, kelak di akhirat akan aku dudukkan dia berkumpul bersamaku. Jadi tidak sama.
Beliau-beliau para ulama itu tidak sama kedudukannya dengan kita. Jadi jangan pernah kita menyamakan diri kita dengan beliau-beliau para ulama, para orang-orang saleh. Beliau orang-orang akrimul ulama fa innahum muliakanlah para ulama, muliakanlah orang-orang yang berilmu. Kenapa? Fa innahum indallahil qurana, karena mereka di sisi Allah adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang utama. Ulama ini, beliau-beliau para ulama. Kenapa saya bilang beliau-beliau? Karena saya bukan ulama. Saya ini santri. Makanya saya bilang beliau-beliau. Beliau-beliau para ulama itu orang-orang yang utama. Beliau orang yang utama dalam masuk surga dan utama juga dalam masuk neraka. Ingat. Ya. Beliau-beliau para ulama adalah orang-orang yang lebih dahulu masuk surga dan lebih dahulu juga masuk ke dalam neraka. Orang bodoh belakangan masuk surga. Ulama lebih dulu. Neraka jadi mendahulukan ulama ini, yakni sampai-sampai keutamaan ulama bukan hanya dalam hal itu. Keutamaan ulama bahkan dalam masuk neraka pun duluan. Paham nggak? Paham nggak sih? Paham nggak? Penjelasannya. Yakni Allah kan kasih keutamaan ke ulama. Nah, keutamaannya itu bukan hanya dalam hal masuk surga lebih dulu, enggak. Bahkan masuk neraka juga lebih dulu, kan lebih utama, berarti diutamain sama Allah masuk nerakanya. Ulamanya seperti apa? Ulama su, ulama sesat, ulama yang menjual agamanya, ulama yang menjual ayat-ayat Allah, ulama yang menjual hadis-hadis Rasulullah, ulama-ulama su, ulama-ulama yang dekat dengan pemerintah, ulama-ulama yang dekat dengan pejabat. Walakin tarkun nasiha wal huda lahum, tetapi meninggalkan nasihat dan petunjuk untuk mereka. Ingat, khiyarul umara alladzina ya'tuna ulama. Sebaik-baiknya pemerintah adalah pemerintah yang datang kepada ulama. Sebaliknya, wasyirarul ulama alladzina ya'tuna umara. Ulama yang paling buruk, ulama yang paling bejat adalah ulama yang mendatangi pemerintah. Sebab kenapa? Dikatakan kalau pemerintah datang kepada ulama, kebanyakan niatnya itu akhirat. Tapi kalau udah ulama yang datang ke pemerintah, itu kebanyakan niatnya duniawi. Tapi nggak semua. Ini tidak mutlak berlaku. Dulu Habib Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus pernah datang kepada sultan, tapi demi maslahat umat, tapi demi maslahat rakyat. Makanya kan sering saya bilang, para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib mau dekat dengan pemerintah, mau dekat dengan pejabat, bagus. Tapi dekat dengan mereka, nasihati mereka. Dekat dengan mereka, kasih mereka kebenaran. Ini loh yang benar, ini loh yang hak. Seperti inilah yang benar, sejahterakan rakyat, makmurkan rakyat, lawan teroris, lawan itu OPM yang ingin mengobok-ngobok NKRI. Jangan dekat sama pemerintah, dekat sama rakyat, dekat sama dudung, malah membenarkan daripada apa-apa yang salah darinya. Tahu dudung kan, Jenderal Baleho? Ini adalah bahas kitab Ihya Ulumuddin yang bahas tentang ulama. Jadi kita harus jelaskan juga mana ulama yang benar, mana ulama yang tidak benar. Ulama yakni berdiri depan yakni babu surga gama ala babu yakni gama amam babu surga. Berdiri di depan pintu surga. Berdiri depan dengan mengharapkan harta, pangkat, jabatan, kekuasaan. Kalau ulama dekat pemerintah, ustadz, kiai, habaib dekat dengan pemerintah, menasihati mereka. Nah ini bagus, bagus ini. Harus ada yang seperti ini. Mengeluarkan kotoran-kotoran dalam sistem mereka, bukan masuk untuk ikut-ikutan kotor. Ini yang banyak terjadi. Nah, yang seperti inilah yang
Allah utamakan juga untuk masuk neraka. Jadi tetap utama, bukan enggak, utama tetap. Tapi ada yang utama, Allah utamakan masuk surga, ada juga yang Allah utamakan masuk neraka. Contoh, dalam asar diceritakan, ada satu orang di neraka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, isi perutnya terburai, isi perutnya semua keluar. Dia sebagaikan keledai yang sedang mengelilingi tempat buat penggilingan padi, ya, penggilingan padi. Ini ulama ini masuk neraka. Nah, ahlun nar, penduduk neraka berkata, anta ya fulan, anta ta'muruna bil ma'ruf wa anta tanhauna tanhauna 'anil munkar. Engkau dulu menyuruh kami berbuat baik, kamu dulu menyuruh kami jangan berbuat dosa. Tapi kenapa kamu masuk neraka dan bahkan keadaanmu lebih hina daripada kami? Kau diazab dengan azab yang pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata ulama? Amartukum bil ma'ruf wa lam a'mal. Wa nahaitukum 'anil munkar wa amaltu. Aku memerintahkan kalian berbuat baik, tapi aku tidak melakukan kebaikan yang aku perintahkan tersebut. Aku mencegah kalian berbuat dosa, tapi aku melakukan dosa yang aku cegah bagi kalian untuk berbuat dosa itu. Ini ulama-ulama seperti ini Allah utamakan masuk neraka. Jadi para ulama itu tetap utama, masuk surganya utama, masuk nerakanya juga utama. Jadi tidak sama ya. Jangan pernah kita menyamakan diri kita dengan para ulama. Tidak sama. Kita dengan beliau-beliau para ulama tidak akan pernah sama. La fid dunya wala fil akhirah. Di dunia tidak sama, di akhirat juga tidak sama. Kita bayangkan di akhirat kedudukannya 700 derajat. Di antara derajat itu perjalanan 500 tahun. Tidak akan pernah sama. Tidak akan pernah sama. La yastawuna abada. Allah yang bilang. Yang bilang Allah Subhanahu. Makanya jangan jauh dari para ulama. Duduk sama ulama, duduk sama orang-orang soleh. Di mana ada ulama duduk, di mana ada orang soleh duduk, di mana ada majlis-majlis ilmu duduk. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan, tidak mewariskan dinar, dirham. Ilmu, amal, akhlak, adab, sopan santun, warok, khauf, khasyah, dzub, amar ma'ruf, nahi munkar, jihad, majlis ilmu. Ini warisan Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak mewariskan apa-apa. Warisannya Nabi. Makanya dikatakan al ulama amanah ur-rasul. Ingat ini. Al ulama amanah ur-rasul. Ulama itu adalah amanahnya Rasul. Maksudnya apa? Para ulama mereka itu yang diamanahkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengamanahkan ini agama kepada para ulama. Rasulullah amanahkan ini agama, ini Islam, ini Al-Quran, ini akhlak, ini adab, ini iman, ini amar ma'ruf, ini nahi mungkar, ini warok, ini khauf, ini khasyah, ini takwa. Semuanya ini ilmu. Allah amanahkan kepada para ulama. Jadi ulama itu yang memegang amanah Rasulullah, tapi tidak semua. Fa'idalam dunia. Selama ulama itu tidak cinta kepada dunia. Fa'idalam khalidus sultan. Dan selama ulama itu tidak bergaul dengan penguasa. Kalau dia bergaul dengan penguasa, tidak menegur, kemudian dia cinta kepada dunia, faqad khanallah wa rasul, maka dia telah mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasulullah. Pertanyaan saya, apakah ada pengkhianatan yang lebih besar di dunia dan di akhirat selain daripada mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasulullah? Ulama yang menjadi amanah daripada Rasulullah, tapi kalau dia cinta kepada duniawi,
Dia bukan menghidupkan Islam, tapi cari hidup dalam Islam. Dia bukan menghidupkan agama, tapi cari hidup dalam agama. Dia bukan menghidupkan dakwah, tapi cari hidup dalam. Dia ceramah pasang tarif, dia ceramah pasang tarif, yakni menjual ayat-ayat Allah, menjual hadis. Ustaz-ustaz, ulama, kiai, habib-habib yang ceramah pasang pakai tarif. Kemudian mereka yakni menjual agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bergaul dengan penguasa, bukan memberikan nasihat, bukan memberikan ini, malah menjadi alimun alladzi yaj'alu ilmahu ta'bil ra'il muluk, berilmu tapi ilmunya dijadikan untuk mengikuti kemauan para penguasa. Nah, mereka tidak termasuk dalam amanah Rasul. Mereka tidak termasuk dalam ulama yang memegang amanah Rasulullah SAW. Bahkan mereka termasuk dalam kategori faqat. Ingat, ada faqatnya. Faqat, sungguh faqat khanallahu wa rasul. Sungguh mereka telah mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasulullah. Nah, yang lembut jangan pernah menghilangkan ketegasannya Nabi. Terserah ente mau bahas ilmu Nabi, akhlak Nabi, adab Nabi, bagaimana sopan santunnya Nabi. Itu benar, semua benar. Tapi jangan pernah ente orang menjatuhkan, menjelekkan, ya, menjelekkan beliau-beliau, para ulama, para habaib, para kiai yang namanya tegas, yang mengajarnya tegas. Jadi yang lembut jangan hilangkan ketegasan Nabi. Yang tegas, kita orang juga nih, yang tegas tidak boleh menghilangkan kelembutan Nabi. Jadi ibarat kata begini, kita yang tegas jangan coba Nabi Muhammad membakar Masjid Diror, jangan cuma begitu aja yang kita bakar. Nabi Muhammad itu berjihad. Nabi berkata afdalul jihad kalimat rasul. Jangan cuma hanya itu saja, tapi kita yang kafir mu'amman, kafir mu'ahad. Bagaimana sabda Nabi, man adza dhimmiyan faqad adani. Barang siapa yang menyakiti kafir zimmi sama seperti menyakitiku. Bagaimana hadis Nabi, man qatala muwahhadan lam yarih jannah. Barang siapa seorang muslim yang membunuh seorang kafir yang dimana dia ada hidup damai, memiliki perjanjian dengan umat Islam, kemudian si muslim bunuh, maka si muslim yang membunuh itu tidak akan pernah mencium bau surga. Nah, kita orang yang tegas, kita bawa akhlak Nabi, kita bawa adab Nabi. Cuma kadang-kadang yang lembut ini tidak mau bawa itu, cari aman, cuma bawa itu akhlak, adab. Iya benar, nggak salah, betul, dan kami selalu sampaikan itu. Tapi kalian yang lembut jangan juga hilangkan ketegasan Nabi Muhammad. Jadi terserah, kita mau ikut yang tegas boleh, mau ikut yang lembut juga boleh. Jadi itu ulama ada dua, ada ulama akhirat, ada ulama dunia. Ulama akhirat juga terbagi menjadi dua, ada ulama yang tegas, ada ulama lembut. Dua-duanya mencermin contoh di Indonesia adalah Habib Rizik bin Husain bin Syihab, guru besar kita, imam besar kita. Beliau tegas di dalam menyampaikan ceramahnya, bahkan beliau rela dipenjara berkali-kali demi menegakkan kebenaran, demi menyuarakan kebenaran. Beliau singanya Allah Subhanahu wa taala. Beliau melawan segala macam kezaliman dengan ketegasan. Di sisi lain ada almarhum Habib Lutfi bin Yahya, almarhum Habib Munzir, Habib Rizik bin Syihab. Nah, Habib Rizik dengan ketegasannya, almarhum Habib Munzir, terus banyak lagi alumni ada Habib Umar bin Hafid, alumni Rubat, alumni Abu Yasir Muhammad Ghali Maliki, alumni Habib Zain bin Sumaid. Banyak beliau-beliau yang lembut juga